Sahabat bawah tanah yang damai, ini adalah Islam Ba'lawi. Dibilang syirik, mereka katakan fitnah. Perhatikan lirik syair terakhirnya. Ya Habib Muksin, ihdi hajatina, yang berarti, ya Habib Muksin, penuhi hajat kami. Jelas teman-teman ya. Ya Habib Muksin, ikdi hajatina. Wahai Habib Muksin, ini kan jelas. Ya meminta atau menyeru kepada si penghuni kubur yang sudah meninggal dunia. Penuhi hajat kami. Atau kabulkan hajat kami. Ini kesyirikan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrul Sunnah. Kita akan simak beberapa video random teman-teman dari para kabib-kabib Ba'lawi, dan ini kaitannya masalah kuburan. Namun sebenarnya teman-teman, kalau kalian mau sedikit ya memperhatikan, bukan hanya dari kalangan para kabib-kabib Ba'lawi saja ya yang pengagungannya terhadap kuburan itu secara berlebih-lebihan, bahkan dijadikan tempat untuk meminta teman-teman. Kalau mereka punya hajat ya, punya keinginan ya, minta melalui kuburan. Tapi itu berlaku untuk kelompok manapun, selama teman-teman ya ada pemahaman-pemahaman yang terselip di situ, pemahaman sufi, tasawuf teman-teman ya, pasti kalian akan menjumpai hal yang sama, yaitu pengagungan terhadap kuburan secara berlebih-lebihan. Nah, di sini ada beberapa video ini sebagai fakta teman-teman ya, bahwa mereka bukan hanya berziarah kubur teman-teman, tapi menjadikan memang ya kuburan tersebut sebagai wasilah untuk meminta-minta kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini aneh, kenapa harus kuburan teman-teman? Bukankah tempat yang mulia ya di bumi ini teman-teman masjid? Kenapa nggak langsung datang ke masjid kemudian angkat tangan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla? Kenapa harus melalui kuburan? Dan di sini lafaznya terang-terangan teman-teman ya. Ikdi hajatina, kemudian dia menyebutkan nama Habibnya. Wahai Habib fulan ya, ikdi hajatina, penuhilah hajat kami. Ini namanya meminta teman-teman ya. Meminta kepada orang yang sudah mati. Dan ini bukan hanya dilakukan oleh generasi-generasi para kabib yang sudah lampau teman-teman atau senior, ada juga di sini ya kabib-kabib yang masih bocil. Artinya ya pemahaman ini, ajaran ini memang secara turun-temurun teman-teman ya diturunkan, diajarkan ya. Bagi mereka itu berkeyakinan bahwa meminta atau menjadikan wasilah kuburan dari orang-orang yang mereka anggap sebagai orang soleh itu adalah sebagai sebuah kebenaran teman-teman. Padahal Rasulullah jelas bersabda ya, la'natullahi 'alal yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ya Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan-kuburan orang-orang soleh mereka sebagai tempat untuk beribadah. Nah, ini jelas teman-teman ya. Mereka menjadikan ya kuburan-kuburan dari orang yang mereka anggap sebagai wali tempat beribadah. Contohnya ya, dia meminta melalui orang-orang yang sudah mati tersebut teman-teman. Sedangkan orang yang sudah mati teman-teman, jangankan ya memenuhi hajat orang lain, ngurus dirinya saja sudah tidak bisa teman-teman. Kenapa? Orang yang sudah mati ya tinggal panen atas apa yang pernah dia perbuat sewaktu dia masih hidup di dunia. Ini bahaya teman-teman. Ini kesyirikannya. Taib. Kita simak di sini beberapa video. Di sini terlihat teman-teman ya, Habibnya bukan hanya yang dewasa, tapi yang masih bocil saja teman-teman ya sudah, ya Allah. Ini kasihan teman-teman ya, generasi ya kalau mengikuti yang seperti ini. Coba kita simak. Sahabat bawah tanah yang damai, ini adalah Islam Ba'lawi. Dibilang syirik, mereka katakan fitnah. Perhatikan lirik syair terakhirnya. Ya Habib Muksin, ihdi hajatina, yang berarti, ya Habib Muksin, penuhi hajat kami. Mereka meminta pada kuburan Habib Muksin yang ada di depan mereka sembari tepok-tepok rebana. Jelas teman-teman ya. Ya Habib Muksin, ikdi hajatina. Wahai Habib Muksin, ini kan jelas ya meminta atau menyeru kepada si penghuni kubur yang sudah meninggal dunia. Ya, lalu menyampaikan katanya, penuhi hajat kami
atau kabulkan hajat kami. Ini kesyirikan, teman-teman. Ya. Karena yang mutlak mampu mengabulkan doa adalah Allah Azza wa Jalla. Lalu apa fungsi ayat-ayat dalam Al-Quran yang begitu jelas? Bahkan yang setiap hari kita baca, teman-teman, di sholat kita, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepadamu lah ya Allah tempat kami menyembah, dan hanya kepadamu tempat kami mohon pertolongan. Ya, kemudian dalam ayat yang lain, Ud'uuni astajib lakum, mintalah kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya, maka aku akan kabulkan permohonan kalian. Adapun masalah tawasul, teman-teman, tawasul itu diperbolehkan, ya, tapi dengan cara bertawasul kepada orang-orang yang masih hidup. Kalian punya ustadz, punya kiai yang kalian yakin secara zahirnya, amalannya, teman-teman, ya, soleh, maka datangi dia, ya. Kemudian minta agar ustadz kalian, ya, kiai kalian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya, untuk kalian, ya, mengabulkan hajat-hajat keinginan kalian, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Nabi seperti Umar bin Khattab ketika musim paceklik, ya, sudah lama tidak turun hujan, teman-teman, maka yang didatangi oleh Umar bin Khattab bukan kuburan Rasulullah, tapi yang didatangi adalah paman Rasulullah, yaitu Al-Abbas. Wahai Al-Abbas, dahulu ketika kami punya hajat, kami mendatangi Rasulullah ketika masih hidup. Saat ini Rasulullah sudah meninggal dunia, maka berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah turunkan hujan. Seperti itu, teman-teman. Ya, coba sebutkan riwayat, ada enggak, ya, dari Al-Quran, dari hadis, atau penjelasan para ulama yang menyebutkan kisah-kisah para sahabat Nabi, misalkan ketika terjadi permasalahan lalu mendatangi kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman. Bukankah di zaman Abu Bakar As-Siddiq juga banyak permasalahan terjadi, teman-teman? Ada orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Kemudian ada siapa? Nabi baru, ya, Musailamah Al-Kadzab, yang pengikutnya kala itu, teman-teman, dari kaum muslimin sampai dikatakan murtad 4.000 orang, ya. Apakah Abu Bakar, teman-teman, ya, mendatangi kuburan Rasulullah mengadukan permasalahan tersebut? Enggak, teman-teman. Makanya Abu Bakar, ya, ketika pada waktu itu Umar bin Khattab tidak percaya Rasulullah sudah meninggal dunia, sampai-sampai Umar bin Khattab mengancam orang-orang yang mengatakan, kalau ada di antara kalian yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal dunia, aku akan penggal leher kalian. Maka di situ Abu Bakar As-Siddiq ketika khutbah Jumat, teman-teman, mengingatkan, ya, wahai kaum muslimin, ya, barang siapa menyembah Muhammad, maka ketahuilah hari ini Muhammad telah meninggal dunia. Tapi siapa yang menyembah Allah Azza wa Jalla, ketahuilah bahwa Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha hidup, tidak akan pernah mati. Itu kata Abu Bakar As-Siddiq, teman-teman. Jadi gak dibenarkan, ya, tawasul seperti ini. Ini jatuh ke dalam perkara kesyirikan. Hati-hati, teman-teman, ya. Rasulullah mengatakan, man mata yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Barang siapa mati dalam kondisi berbuat kesyirikan, tempatnya di neraka jahanam, teman-teman. Baik, kita simak video yang kedua, teman-teman, ya. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Di mana mulai? Pak? Ada orang soleh melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan kok dia terlambat untuk ziarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Oh, teman-teman, apa ini nggak berbahaya? Dan apa ini bukan kesyirikan? Bayangkan, kalau kalian memiliki permasalahan, ya, permasalahan apapun, maka datangilah kuburan-kuburan kami, karena sejatinya kuburan-kuburan kami mampu mengabulkan hajat-hajat kalian. Bahkan katanya 70 hajat kalian akan terkabulkan, teman-teman. Apa ini bukan kesyirikan, teman-teman? Ya Allah, ya Tuhanku. Ya, makanya saya sering mengulang-ulang, teman-teman, narasi yang berkaitan dengan masalah kuburan, ya. Karena apa? Ya, ini berkaitan masalah akidah, pondasi keislaman kita, teman-teman. Yang kalau roboh pondasi kita, tauhid kita, teman-teman, maka bangunan ke atasnya pun akan semakin roboh, teman-teman. Bisa dipastikan kalau tauhid kita nggak benar, nggak beres, teman-teman, ya, amalan yang lain pasti akan mengikuti, ya. Sebagaimana bangunan, ya, kalau kokoh bagian bawahnya, teman-teman, insya Allah bagian, ya, semakin ke atas juga
akan tertopang dengan kokohnya bagian bawah tersebut, teman-teman. Dasarnya sudah kuat. Lah ini bagaimana ya para kabib-kabib kok mengajarkan bukan meminta kepada Allah Azza wa Jalla, atau bukan bertawasul kepada orang yang masih hidup, atau bertawasul dengan amal soleh, bertawasul dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla yang mulia. Ini malah bertawasul ya meminta kepada kuburan-kuburan, teman-teman. Ya Allah ya. Bahkan teman-teman ya, kabib yang ada di luar, siapa itu? Ya Ali Jufri, itu dengan jelas teman-teman terang-terangan duduk bersama orang-orang Syiah, kemudian sama-sama melantunkan syair Madad ya Husain. Apa artinya Madad ya Husain? Ya, mohon pertolonganmu wahai Husain. Coba. Ini apa enggak meminta kepada Husain, meminta kepada penghuni kubur, teman-teman. Mau dikemanakan Allah Azza wa Jalla? Ya Allah, teman, ini ngeri ya. Ngeri ajaran-ajaran seperti ini. Makanya teman-teman, orang-orang yang sering dituduh Wahabi itu ya cerewet atau bahkan berulang-ulang lah sering membahas masalah ini bahayanya berlebih-lebihan kepada kuburan. Karena khawatirnya jatuh seperti ini, teman-teman ya. Ini bukan fitnah. Selama ini kan kita dituduh, teman-teman ya. Masa orang berziarah kubur kok diharam-haramkan, dilarang. Ya seakan-akan orang yang disebut Wahabi melarang untuk berziarah kubur. Gimana konsepnya? Wong saya punya orang tua juga sudah meninggal dunia, punya keluarga sudah meninggal dunia, dan saya ziarahi mereka semua, teman-teman. Lalu dari mana kita dianggap melarang untuk berziarah kubur, teman-teman? Ya, tapi yang dilarang itu, teman-teman, yang berlebih-lebihan, yang sudah konsepnya keluar dari ziarah kubur yang disunahkan. Ya, gimana ini? Minta-minta kepada penghuni kubur. Sedangkan penghuni kubur tersebut saja, kalian kan nggak tahu apakah dia selamat di dalam kuburannya atau justru mungkin sedang disiksa. Gimana kalau misalkan dia sedang disiksa? Dan ini kan konyol. Kalian minta kepada orang yang sedang disiksa. Justru dia yang sedang butuh pertolongan, teman-teman. Kok kalian malah ya meminta-minta kepada si penghuni kubur tersebut? Ya Allah, teman-teman, ini bahaya. Ya, sekali lagi teman-teman ya, ini bukan hanya terjadi dari kalangan para kabib-kabib Ba'alawi, siapapun teman-teman yang berfaham sufi, yang berfaham tasawuf, ya kebanyakan memang seperti ini, berlebih-lebihan terhadap mengagungkan kuburan-kuburan dan keluar dari konsep ziarah kubur yang sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman ya. Baik, mungkin itu saja teman-teman yang bisa kita share ya. Semoga ini bermanfaat, teman-teman. Di sini nggak ada tujuan lain, teman-teman, selain prihatin ya. Kasihan ya dengan umat Islam, saudara-saudara muslim kita yang nggak paham apa itu tauhid, apa itu hak Allah, teman-teman ya. Allah itu ya punya hak untuk dimintai. Ingat teman-teman, meminta itu hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi Allah juga tidak melarang kita untuk bertawasul, tapi ada syarat-syaratnya. Bertawasul dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla yang mulia ya, seperti Asmaul Husna. Kemudian bertawasul dengan amal soleh, bertawasul melalui orang-orang yang masih hidup, sebagaimana praktek para sahabat Nabi dan para ulama, teman-teman. Jangan ikuti ulama-ulama yang menyimpang, teman-teman ya. Bukan hanya karena dia ulama lalu apapun kita benarkan, harus disesuaikan juga. Apakah praktek ulama tersebut, si kabib, si kiai, si ustadz, ada nggak contohnya bersesuaian tidak dengan dalil-dalil, teman-teman? Kalau tidak ya jauhi ya. Karena sejatinya teman-teman, kita masing-masing akan mempertanggungjawabkan ya amalan kita sendiri. Maka berhati-hati teman-teman ya. Di sini kita hanya saling mengingatkan akan bahaya kesyirikan. Ingat Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Dan sebagai penutup teman-teman, hadis yang tadi kita baca di awal, Rasulullah mengatakan, "Man mata yusyriku bihi syai'an dakhalan nar." Barang siapa mati dalam kondisi berbuat kesyirikan, maka neraka jahanam tempatnya. Barakallahu fikum. Semoga ini bermanfaat teman-teman. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.